Menjadi orang tua tentu memiliki tanggung jawab yang cukup berat untuk mendidik buah hati mereka. Terlebih belakangan ini kemajuan teknologi serta maraknya kasus penculikan anak mampu membuat para orang tua diterpa perasaan khawatir yang cukup luar biasa. Seperti halnya Marcella Zalianty dan sang mama Tetilis, kembali ke dunia hiburan tanah air membuat Marcella harus menitipkan buah hatinya kepada mama tercinta. Namun sayang di balik itu semua, keduanya mengaku seringkali berdebat lantaran perbedaan pandangan seputar cara mendidik anak. Kadang-kadang juga ada yang bantu suster, cuman biar bagaimana tetap suka ikut ngawasin, terutama kalau Marcella sibuk, mama titip ya ini nanti aku berapa hari nggak ada, iya. Kadang-kadang kalau kebetulan saya sibuk juga, gantian nama mertua, nama mama Mince. Gitu. Iya, jadi memang kalau waktu kecil kan aku abis hamil tuh masih bener-bener emang istirahat dulu, fokus buat anak. Tapi setelah memang punya kesibukan lagi, setelah aku juga udah selesai ASI gitu, aku dulu anak pertama selalu kemana-mana tuh diajak. Tapi kadang-kadang kita kasihan juga karena kadang-kadang tempat itu kan tidak selalu nyaman. Terus juga mereka jadi capek, kadang-kadang jadi tidurnya apa segala macam jamnya terganggu. Sementara golden age itu aku pengen kan anak-anak tuh juga mendapatkan semua yang kalau bisa terbaik gitu ya. Artinya tidur itu kan juga penting buat kesehatan dia gitu. Terus katanya juga buat kepala dan segala macam itu juga tidur itu sangat tidur yang cukup gitu, yang berkualitas itu kan perlu. Jadi memang aku akhirnya berpikir tidak harus selalu diajak gitu, kecuali memang yang memang agak leluasa, terus tempatnya memadai, environmentnya gitu kondusif buat mereka. Jadi aku memang mau tidak mau, untungnya aku mama masih ada, untungnya mertua juga masih ada, sehingga ketika aku sibuk aku bisa titip, karena aku nggak berani ninggalin, apalagi kalau aku nginep aku harus mama bisa nggak aku booking dari agak jauh hari. Kalau mama nggak bisa, misalnya syuting gitu, baru aku ngomong nanya sama mertuaku. Jadi baru itu aku mengatur, berarti aku bisa stay overnight kalau misalnya aku harus kerja di luar kota. Kalau enggak, ya aku nggak pergi gitu. Sebagai seorang ibu yang sempat melihat sang anak terkulai lemah lantaran sebuah penyakit yang cukup serius, tentu saja membuat Marcella semakin diterpa perasaan cemas akan segala hal. Wajar saja jika istri dari Ananda Mikola ini sudah cukup lama menerapkan pola hidup sehat kepada kedua buah hatinya. Ya, masalah marah, paling aku cuma mengingatkan apa yang boleh dan apa yang tidak, gitu aja sih untuk anak-anak. Disiplin, kalau Marcella amat sangat disiplin untuk anak-anaknya, apalagi yang kedua kan ada bermasalah. Yang kedua kan kemarin sempat sakit, jadi itu aku lebih jaga lagi. Kalau Mas Kiana karena udah 4 tahun, udah lebih santai, lebih bebas. Artinya kalau makan dia juga udah boleh makan di restoran. Cuman aku nggak mau pakai mecin aja gitu. Penyedap mecin sebenarnya normal sih, yang normal-normal aja kok. Artinya mecin penyedap juga kan sebenarnya buat kita pun udah dewasa ya kalau kita nggak mau nggak perlu juga kan nggak apa-apa, nggak ada ruginya ya. Jadi kalau yang kecil Magali karena dia memang sempat ada sakit, jadi aku jaga sekali atau jangan sampai ada apapun asupan yang menstimulasi. Ya itu aku dari baca dan segala macam. Jadi aku memang sangat lebih hati-hati sih sama dia. Meski kerap berdebat seputar cara mendidik anak, namun keduanya tetap kompak dan memiliki satu tujuan, yaitu sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk Kana Mahatma Suprapto dan Arfon Magali Sastra Suprapto. Bahkan Teti mengaku wajar jika dirinya selalu memanjakan sang cucu lantaran tak sanggup bila melihat kedua cucunya bersedih. Oh harus, iya. Dalam mendidik harus punya satu visi misi ya, untuk kesehatan anak dan kedepannya biar anak itu pandai, jadi anak yang soleh itu. Iya. Yang pasti bagaimana kita semua kan pengen anak yang terbaik. Yang pasti kan kita semua, yang penting kita semua pasti kan dengan cinta, dengan kasih sayang, pasti ada caranya masing-masing. Tapi ujungnya pasti semua pengen yang terbaik buat anak. Pasti kan pengen manja, lebih manjain, yang lebih anak pengen kayaknya mau ngasih. Kalau kita kan ya kadang-kadang kita juga gitu sih sebagai orang tua, tapi kan kalau kita lebih berpikir dia harus tahu mana yang bagus dan mana yang enggak gitu. Jadi kalau kita bilang enggak, dia lumayan harus bisa nurut, ya mau nggak mau kadang-kadang terpaksa kita harus agak tega gitu untuk kebaikan dia juga. Aku kadang-kadang nggak tega, ntar menangis gitu, sini sama bunda pelukin, nanti gitu. Termasuk kasih mainan juga. Mainan iya, kadang-kadang mama kan kadang-kadang beli double karena dia pergi gitu segala dia ambil. Ini kan udah punya padahal cukup
harganya lumayan mah. Percuma kan mah ini ya udah mau nggak bisa ditukar, udah simpen untuk nanti kado atau apa gitu. Ya gimana ya kadang-kadang di dompet cuman mah ya udah pakai kredit atau apa, pokoknya dibela-belain deh insya Allah gitu.